Suatu hari di sebuah sudut tempat parkir, saya bergerombol dengan beberapa teman. Dan tepat pukul 1, salah satu karyawan di lembaga tersebut lari tergopoh-gopoh. Pak, itu pemeriksanya tidak mau minum, tidak mau makan. Wah, luar biasa, kata saya. Integritasnya luar biasa. Dan sayangnya di tempat itu ada supir yang menyampaikan bahwa perilaku seperti itu kondisional saja kok Pak. Ketika mereka berhadapan dengan temannya sendiri ya beda dengan orang yang baru kenal. Alam pikirku terbang jauh ke angkasa dan saya merasa narasi itu cukup mendalam walaupun diucapkan dengan sangat sederhana oleh salah seorang supir itu, karena supirnya banyak. Nah, di satu sisi bagus tidak mau makan untuk mempertahankan integritas agar dia tetap pada jalur yang baik, jalur yang benar. Namun di sisi lain, bila kita melihat budaya, kan budaya kita cara penghormatannya adalah dengan memberikan makanan dan minuman. Bahkan ada di daerahku itu ada sebuah tempat yang tidak mau berbicara sebelum makan dan minumannya dicicipi sebagai penghargaan terhadap tuan rumah. Itu salah satu sudut pandang. Namun bisa jadi sudut pandang para pemeriksa itu juga luar biasa untuk menjaga integritas dari hal yang paling kecil yang bisa mempengaruhi atas tugas pokok dan fungsinya harus dijaga. Jangan terpengaruh oleh makanan dan minuman sekalipun. Namun ketika kita analisis lebih mendalam, masa sih level integritas itu bisa dipengaruhi oleh makan dan minum? Berarti kita itu hidup di negara yang sangat mudah dipengaruhi, sangat mudah untuk berbelok, sangat mudah untuk menilai sesuatu dipengaruhi oleh ewuh. Nah, sahabat-sahabat, dari narasi supir tadi yang mengatakan kondisional, saya juga menjadi terbuka alam pikirnya. Memang di negara kita itu kadang-kadang ya segala sesuatu itu bisa berubah jika orang yang kita kenal ada di samping kita. Yang tadinya tidak mau makan, tidak minum, jadi mau makan dan minum. Toleransi. Alangkah lebih bagusnya sebenarnya kalau kita itu tetap konsisten. Makan dan minum nggak apa-apa, tapi pengawasan tetap sesuai dengan SOP. Dengan orang yang kita kenal, menggunakan standar yang sama dengan orang yang tidak kenal. Persoalannya lagi-lagi di Indonesia itu selalu menggunakan standar ganda. Akan menilai sesuatu, akan memeriksa sesuatu itu yang sangat lengkap ketika kita tidak kenal, dan akan menggunakan standar yang biasa saja ketika kita kenal. Ini kelemahan pengawasan di kita di satu tempat. Makanya saya menyampaikan bahwa tempat itu bagian dari seni manajemen, waktu juga bagian dari seni manajemen. Karena apa? Di satu tempat orang tidak makan, tidak minum,
di tempat lain makan dan minum. Di satu tempat tidak ada toleransi terhadap sebuah temuan, di tempat lain ada toleransi. Di suatu waktu dia menerapkan standar yang ketat, di waktu lain menjadi tidak ketat. Aspeknya tentu berbeda-beda. Seperti yang tadi disampaikan oleh supir itu, salah satu supir menyatakan bahwa kondisional. Nah, disinilah kelemahan pengawasan di kita, toleransinya terlalu tinggi, baik yang merubah itu waktu maupun tempat. Di aspek lain, bahwa kelemahan dari pengawasan yang ada di kita adalah standar yang berbeda terhadap teman sendiri, standar yang berbeda terhadap kawan, standar yang berbeda terhadap organisasi, standar yang berbeda terhadap mereka-mereka yang memiliki kesejarahan. Ini kemudian yang bisa mengakibatkan kualitas pengawasan kita tidak lebih sebagai ritual manajerial. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat semua, bagus tidak makan di satu tempat, tetapi di tempat lain juga harus tidak makan dong. Bagus ketat di satu tempat pemeriksaan, tetapi di tempat lain lagi juga harus ketat. Jika kita tidak bisa ketat, maka rubahlah fungsi kita sebagai pengawas menjadi seorang konsultan manajerial. Jadi pengawasan lebih dekat kepada konsultan. Jadi lebih mengarahkan, lebih membenarkan dari yang salah, lebih meluruskan, seperti itu. Sepertinya itu lebih cocok untuk di Indonesia ketimbang kita kemudian hasil dari pemeriksaan kita bentuknya rekomendasi yang kemudian memvonis seseorang, bentuknya rekomendasi yang kemudian menghukum seseorang. Karena apa? Karena kita hidup di Indonesia. Yang paling tepat, pengawasan fungsinya harus menjadi konsultan manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.